Jadi teman-teman YouTube aku yang suka nonton, aku mohon maaf karena dua video saya terhapus secara tidak sengaja waktu saya mau pindah dari memory card ke komputer mau diedit. Karena mirip-mirip fotonya, videonya, aku pikir oh ini yang video lama, aku hapus gitu. Ternyata yang ku copy itu video yang sudah pernah ku upload. Aduh, aku cari program untuk ngembaliinnya susah dapatnya. Ada yang berbayar, udah ku bayar juga susah. Akhirnya ya udahlah, pasrah lah aku. Jadi saya sudah pasang pistonnya, udah pasang crankshaft duluan, baru kemudian piston. Itu kalau pasang crankshaft tuh harus tutup ininya. Jadi ini beda sama mesin yang lain. Kalau mesin yang lain tuh setiap bagian dari crankshaft tuh ada masing-masing nih. Kalau ini ditutup sekalian. Terus dia nggak pakai packing, hanya pakai lem. Jadi lebih praktis sih, tapi keras kalau dibuka. Tapi ya udah, memang begitu desain engine 6HK1 ini. Jadi engine 6HK1 ini dipakai di Isuzu Giga FZ dan di ekskavator 330 ZX kalau tidak salah, Hitachi ya. Nah, hanya bedanya yang model baru ini di Isuzu dia udah pakai electronic injector, sedangkan di Hitachi yang masih model lama itu pakai injection pump biasa dan non electronic injektor biasa aja gitu. Oke, jadi saya mohon maaf yang sebelumnya, dan sebenarnya cepat memang mengerjakan kalau sudah pasang crankshaft, kemudian dilanjutkan dengan pasang piston. Setelah pasang piston ya udah, pasanglah cover depan. Ini cover depan belum aku pasang, cover belakang gitu ya, gear-gearnya dipasang. Dan keuntungan dari unit ini, gear-gearnya itu tidak ada timingnya, walaupun gear di belakang ini ya gear timing dia. Loh, udah ketutup lagi. Jadi ada gear di sini. Nah, ini kan terbalik ini ya, ini bawahnya, ini atasnya nih. Jadi di atasnya, ini bawahnya, bagian bawah. Jadi belum dibalik ini. Nah, karena itu masih kelihatan crankshaftnya. Jadi gear-gear yang ada di belakang sini ini akan tembus sampai ke gear camshaft. Jadi sebenarnya timing gear itu yang unit-unit yang masih pakai push rod, ini kan nggak pakai push rod, dia langsung camshaftnya itu langsung ke rocker arm. Jadi timing gear itu kan cuma mencocokkan posisi crankshaft dengan posisi camshaft. Itu aja kuncinya, supaya kita mau setting palapnya patokannya di situ. Jadi kalau di unit-unit yang lain gearnya ada timing, ada kode 00, kode 11, kode AA, BB. Nah, tujuannya itu sama, untuk supaya cocok dengan 3 sih, camshaft, crankshaft, dan apa namanya satu lagi, injection pump. Nah, karena ini dia pakai electronic injector, maka fuel pumpnya itu tidak perlu pakai timing, asal mompa aja dia. Nanti yang membuka tutup apa namanya valve di injektor itu adalah listrik gitu, berdasarkan camshaft dan crankshaft position gitu ya. Nah, yang paling utama sih camshaft position. Kalau crankshaft position itu ada sensor nanti di sini dia. Oke, dipasang dari sebelah sini. Nah, ini ada lubangnya ini. Nanti dipasang dari sini. Nah, dia baca itu flywheel. Nah, pernah aku salah pasang flywheel. Nah, dia harus ketemu lubang ini. Ini ada pin di sini nih nanti. Ada pin di sini, atau dibilang apa namanya? Lupa saya namanya. Jadi di situ untuk supaya timing daripada crankshaft ini sesuai gitu dengan sensor
CKP di sini. Nah, kalau nggak cocok, hidup kemarin memang hidup tapi tidak stabil mesin gitu. Oke. Nah, nanti saya lanjutkan mau pasang-pasang cover depan, pompa, bukan pompa, strainer oli atau pipa oli di sini ya. Kemudian itu starter, kemudian lalu kita balik mesinnya. Oke, jadi yang terhapus kemarin ya dimaklumilah. Oke, bagi teman-teman yang masih pemula belajar, sebenarnya sama juga. Saya juga nggak pernah belajar dari mekanik lain, langsung sendiri. Jadi belajar dari YouTube, belajar dari buku, dan belajar dari kawan-kawan mekanik di ini nih, di grup-grup gitu, ada di Facebook, ada di WhatsApp. Nah, saya pertama kali ngerjain ini nih, engine Caterpillar. Nah, kalau di Caterpillar tuh enaknya dia punya namanya SIS, System Information Service ya, Service Information System. Jadi sistem layanan daripada Caterpillar untuk memperbaiki unit, baik itu bongkar pasang pun lengkap itu di SIS tuh. Teman-teman tinggal buka semua engine dan unit Caterpillar ada itu di SIS. Nah, saya punya itu harus diinstal. Jadi teman-teman kalau belajar di situ tuh benar-benar clear gitu ya, jelas gitu. Sebenarnya unit yang lain ini juga ada servis manualnya untuk engine, ada saya. Kalau teman-teman mau minta, saya bisa share secara gratis. Jadi bisa dilihat setiap baut itu ada ukuran kancingannya berapa gitu. Nah, ini saya belum kancing nih. Ini camshaft ini, crankshaft ini piston, stang pistonnya di crankshaft. Saya belum kancing karena kekuatan kancingannya itu dia lebih rendah, sekitar 39 Newton meter. Sedangkan alat aku dia mulai dari 70. Jadi akhirnya saya beli baru dan baru datang tadi. Nah, ada saya beli, nanti saya perlihatkan. Jadi saya ambil yang 28 sampai 210 yang merek Lipro. Kalau yang besar punya saya merek Tekiro. Bagus kalau Tekiro ya. Oke, tidak disponsori tapi nggak apa-apa, biar teman-teman mekanik tahu, dan ya pada umumnya pada tahu sih kualitas dari Tekiro itu lumayan bagus ya gitu. Oke.